Oke, Soli Supriyadi kembali hadir dalam channel YouTube pembelajaran yang sangat asik. Sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai gerhana matahari. Teman-teman dukung kami dengan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Kalau perlu likes kepada teman-teman Anda dan berikan kami masukan melalui komen. Selanjutnya kepada teman-teman, inilah gambar tampak pada waktu terjadi gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana matahari yaitu seperti inilah kejadian proses terjadinya gerhana matahari. Posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu bidang datar. Rekan-rekan semua, ini akan kami memberikan bagian-bagian yang terjadi pada waktu proses gerhana matahari. Ini posisi matahari dan ini adalah posisi bulan dan ini adalah posisi bumi. Nah, yang paling gelap ini adalah bayangan dari bulan yang dinamakan penumbra. Selanjutnya, bayangan bulan yang jatuh ke bumi. Nah, yang jatuh ke bumi di sini dinamakan total eclipse. Ya, sedangkan di sini adalah bagian-bagian sinar matahari yang jatuh ke bumi. Oke, terjadinya gerhana matahari, di mana pada waktu bulan melakukan revolusi terhadap bumi, dia bergerak dan akhirnya posisinya berada di antara matahari dan bumi, sehingga sinar matahari terhalangi oleh bulan membentuk suatu bayangan. Kepada rekan-rekan yang ingin memahami tentang gerhana matahari, terjadinya saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Proses kejadian gerhana matahari yang terjadi adalah meskipun bulan berukuran lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata jaraknya sekitar 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan matahari yang mempunyai jarak rata-rata 119.680.000 km. Selanjutnya, proses terjadinya gerhana matahari itu ada beberapa jenis gerhana matahari.
Teman-teman sekalian, gerhana total terjadi jika saat puncak gerhana bulatan matahari ditutup seutuhnya oleh bulatan bulan. Nah, ini yang dinamakan gerhana matahari total. Perhatikan pada gambar, ada suatu gambar di sini yang berbentuk bayangan hitam pada permukaan bumi. Daerah sinilah yang dinamakan gerhana matahari total. Ini adalah merupakan bayangan dari bulan. Selanjutnya, ketika itu bulatan bulan sama besar atau bahkan lebih besar dari bulatan matahari. Nah, itulah yang dinamakan gerhana matahari total. Ukuran bulatan matahari dan bulatan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Perhatikan gambar pada waktu bulan menutupi matahari, ya, bulan menutupi matahari sebagian. Ini dinamakan gerhana sebagian. Terjadi jika bulatan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian. Maka dikatakan gerhana matahari sebagian. Dari bulatan matahari, pada gerhana ini selalu ada bagian dari bulatan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Sekali lagi ya, supaya kita lebih jelas. Dari bulatan matahari, ya, jadi bulatan matahari yang berwarna kuning, pada gerhana ini selalu ada bagian dari bulatan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Jadi ada, nah ini yang kuning yang tidak tertutup oleh bulatan bulan. Maka dikatakan gerhana matahari di sini adalah gerhana sebagian, ya. Selanjutnya, perhatikan gambar, ya. Ini adalah merupakan gerhana cincin. Terjadi jika bulatan bulan saat puncak gerhana hanya menghalangi sebagian dari bulatan matahari. Nah, perhatikan, ya. Jadi di sini masih ada di bagian luar bulan ini masih ada sebercak sinar matahari yang membentuk suatu cincin, ya, yang membentuk suatu cincin. Gerhana jenis ini terjadi saat ukuran bulatan bulan lebih kecil dari bulatan matahari. Artinya begini, ya. Perhatikan, cahaya matahari itu tidak seluruhnya tertutupi oleh bulatan bulan. Maka ada seberkas cahaya yang membentuk cincin yang tidak tertutupi oleh bulan. Maka dikatakan gerhana jenis ini adalah gerhana cincin, ya. Nah, sehingga
ketika bulatan bulan berada di depan bulatan matahari, tidak seluruh bulatan matahari akan tertutup oleh bulatan bulan. Sekali lagi supaya lebih jelas ya. Sehingga bulatan bulan berada di depan bulatan matahari. Jadi bulan ini berada di depan ya bulatan matahari. Tidak seluruh bulatan matahari ini tertutup oleh bulatan bulan. Karena tidak seluruhnya tertutup, maka masih ada sinar matahari yang membentuk cincin. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Para pencinta YouTuber yang berbahagia, kita lanjutkan supaya lebih jelas. Bagian bulatan matahari yang tidak tertutup oleh bulatan bulan berada di sekeliling bulatan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Ya, jadi cincin yang ini nih ya, yang ini dia membentuk suatu cincin cahaya, gitu ya. Karena permukaan matahari tidak seluruhnya tertutup oleh bulatan bulan. Selanjutnya, gerhana matahari juga ada yang dinamakan gerhana hibrida. Gerhana hibrida ini bergeser antara gerhana total dan gerhana cincin. Ya, jadi ada penggeseran di sini ya. Jadi jatuhnya di luar, ya, di luar permukaan bumi. Pada titik tertentu di permukaan bumi, gerhana ini muncul sebagai gerhana total. Sedangkan pada titik-titik lain muncul sebagai gerhana cincin. Nah, gerhana hibrida relatif sangat jarang, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerhana hibrida. Pencinta YouTuber, wabil khusus pencinta pembelajaran IPA SMP, saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan di channel Soli Supriyadi. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini.